Perkenalkan, saya Dr. Yunida Andriani, spesialis THT, sebagai staf dosen pengajar Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Saat ini kita akan membuat video pembelajaran mengenai pemeriksaan kelenjar limfe leher. Video ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi mahasiswa kedokteran dan profesi kesehatan lainnya dalam melakukan pemeriksaan palpasi kelenjar limfe leher. Pemeriksaan ini dilakukan setelah infeksi. Dengan melakukan palpasi ini diharapkan kita dapat mengetahui letak dari kelenjar pada leher, bagaimana konsistensinya, apakah lunak, padat, kenyal, atau fluktuasi, atau apakah melekat pada sekitarnya, apakah ada nyeri atau tidak, atau apakah dia bersifat tunggal atau soliter. Waalaikumsalam. Mari Pak, silakan duduk. Saya dengan Dr. Yunida Andriani, spesialis THT yang lagi bertugas saat ini. Kalau boleh tahu, siapa namanya Bapak? Fardi, Dok. Fardi. Umur berapa Pak? 28 tahun, Dok. Kenapa Ki Pak? Ada benjolan, Dok, di sekitar leher. Sudah berapa lama? Sekitar semingguan, Dok. Semingguan. Sakit tidak benjolannya? Enggak, Dok. Tidak sih. Pernah batuk flu sebelumnya? Enggak juga. Tidak juga. Pernah mengalami hal yang sama sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah. Di keluarga ada nggak yang mengalami hal seperti ini? Enggak ada, Dok. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan palpasi kelenjar limfe leher. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah betul ada tumor atau ada massa di sekitar leher. Kalau memang ada, bagaimana pembesarannya, bagaimana ukurannya, bagaimana konsistensinya, apakah dia lunak, kenyal, padat, apakah ada nyeri tekan atau tidak, lalu bagaimana ukuran tumornya, apakah dia tunggal atau multiple. Sebelum kita melakukan pemeriksaan palpasi kelenjar limfe leher, langkah pertama kita melakukan cuci tangan, 6 langkah cuci tangan. Sebelum kita melakukan palpasi, kita harus menginspeksi dulu melihat keadaan leher penderita, ya. Apakah memang ada massa, ada pembesaran di sekitar lehernya, apakah dia simetris kiri kanan, apakah ada jaringan parut dan lain-lain. Untuk pemeriksaan kelenjar limfa submentalis dan submandibularis, kita lakukan di belakang pasien, ya. Caranya, ya, tunduk sedikit, ya. Kita meraba, ya, dengan menggunakan jari-jari, ujung jari, meraba di daerah submental. Apakah ada pembesaran atau tidak, ya, ya. Dilanjutkan dibawa dari mandibula, ya. Keadaan tertentu bisa dimiringkan pasien, ya, sambil meraba di daerah submandibula. Untuk pemeriksaan kelenjar limfe jugularis, kita meraba daerah musculus sternocleidomastoideus, ya. Secara hati-hati, pelan-pelan kita meraba di daerah sepanjang muskulus ini, apakah ada pembesaran kelenjar atau tidak, ya. Bila keadaannya sulit kita dapat, kita bisa dari belakang pasien, kita mendorong muskulus sternocleidomastoideus ke arah depan dengan ibu jari, sementara jari lain meraba apakah ada pembesaran atau tidak. Oke. Begitupun dengan sisi sebelahnya, ya. Kelenjar limfe jugularis juga, rantai jugularis juga dapat diperiksa dari arah depan, ya. Sama dengan meraba musculus sternocleidomastoideus, ya. Kita bandingkan kiri kanan, ya.
Pemeriksaan kelenjar limfa aksesoris, ya, kita berpatokan pada muskulus trapesius. Ya. Ibu jari, ya, menekan tepi posterior dari muskulus trapesius, dan kita meraba di anterior dan posterior dari muskulus ini apakah teraba pembesaran atau tidak. Untuk pemeriksaan kelenjar limfa supraclavicular dapat dilakukan dengan posisi duduk atau di depan pasien ataupun berdiri di belakang pasien. Kita meraba, ya, dengan halus di supraclavicular untuk mencari apakah ada pembesaran atau tidak. Ya. Dengan posisi berdiri, kita meraba di atas klavikula. Bandingkan kiri dan kanan. Untuk pemeriksaan kelenjar preaurikuler, ya, dapat dilakukan dengan meraba di depan telinga. Untuk pemeriksaan kelenjar limfa retroaurikuler, ya, dilakukan dengan penekanan perabaan pada belakang telinga, belakang daun telinga.